Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi, stambuk A3511940. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di dunia serta faktor yang mempengaruhinya. Nah, yang pertama itu persebaran flora di dunia. Nah, di sini persebaran flora dan fauna di dunia ada 7, yaitu bioma hutan, ada 7 yaitu bioma biom hutan hujan, biom hutan musim, dan biom padang rumput, biom gurun, biom taiga, dan biom tundra, dan biom samudra. Nah, yang pertama itu yang pertama itu biom hutan hujan. Nah, hutan hujan atau tropika atau sering juga ditulis sebagai hutan hujan tropis adalah bioma berupa hutan yang selalu basah dan lembab, yang dapat ditemui di wilayah sekitar khatulistiwa, yakni kurang lebih dari lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis khatulistiwa. Oke. Selanjutnya biom hutan musim. Hutan musim merupakan hutan yang termasuk dalam ekosistem darat, berada di daerah yang beriklim musim tropis, iklim dengan musim kemarau dan hujan, yaitu daerah dengan perbedaan antara musim kering dan musim basah yang seimbang dan jelas. Nah, biasanya terdapat di wilayah dengan iklim tropis dan subtropis. Selanjutnya biom stepa, padang rumput. Nah, stepa berasal dari bahasa Inggris, yaitu steppe, ya, yang artinya adalah padang rumput. Stepa merupakan sebuah dataran yang berupa padang rumput yang terbentang dari daerah tropis sampai ke daerah subtropis yang memiliki curah hujan yang sedikit. Nah, selanjutnya biom gurun. Nah, biom gurun ini merupakan bioma yang didominasi oleh batu atau pasir dengan tumbuhan sangat jarang. Nah, gurun memiliki curah hujan sangat sedikit sehingga daerahnya gersang. Oke, selanjutnya biom taiga. Nah, biom taiga adalah suatu ekosistem yang berada di hutan yang di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon, yang sejenis spesies tersebut misalnya seperti pinus, konifer, cemara, dan lainnya yang sejenisnya. Nah, selanjutnya biom tundra. Biom tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dan dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Nah, tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara. Nah, selingkaran Arktika juga ditemukan di dekat Antartika dan terdapat puncak pegunungan tinggi. Nah, selanjutnya biom samudra. Biom terluas di bumi adalah biom samudra. Biom samudra ini luasnya mencapai 70% total luas bumi. Selanjutnya kawasan fauna nearktik. Nah, kawasan nearktik meliputi Greenland dan Amerika di bagian utara. Jenis fauna di kawasan ini dipengaruhi oleh jenis vegetasi dan kondisi alam. Vegetasi di Amerika Utara didominasi hutan gogor. Nah, selanjutnya itu kawasan fauna neotropik. Wilayah fauna neotropik tersebar dari Meksiko bagian selatan sampai Amerika Tengah dengan Amerika Selatan. Kondisi wilayah neotropik sebagai besar beriklim tropis dan Amerika Selatan lebih banyak yang beriklim sedang. Selanjutnya kawasan fauna Ethiopian. Kawasan Ethiopian meliputi Afrika bagian selatan, pegunungan Atlas, Gurun Sahara, dan sudut selatan Arab. Keadaan lingkungan wilayah Ethiopian relatif seragam. Nah, selanjutnya kawasan fauna Palearktik. Nah, fauna Palearktik daerahnya penyebaran sangat besar dan mencakup hampir seluruh benua Eropa, Uni Soviet, daerah dekat kutub utara hingga Himalaya, Kepulauan Inggris di Eropa Barat, Jepang, Selat
bering di pantai Pasifik dan benua Afrika paling utara. Nah, baru kawasan fauna di oriental. Wilayah persebaran fauna oriental meliputi seluruh Asia Tenggara dan Selatan, termasuk Indonesia bagian barat. Kondisi lingkungan fisik wilayah oriental cukup bervariasi. Nah, sebagian besar beriklim tropis sehingga banyak terdapat hutan tropis yang kaya dengan flora dan fauna. Nah, selanjutnya itu wilayah persebaran fauna dan naturalis. Sebagian besar memiliki kondisi lingkungan tropis dan bagian beriklim sedang. Kondisi lingkungan wilayah Australia yang cukup mencolok disebabkan letaknya yang terpisah jauh dari benua lainnya. Oke, selanjutnya faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu yaitu geologi, iklim purba, batu zaman es, makanan, dan fisiografis. Oke, mungkin itu saja dari saya tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia, di dunia, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke, mungkin saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.